warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati saudara saya tadi yang membawa kita dalam doa, istri dari adik Ose, kalau ada Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Guru Injil yang hadir malam hari ini, Pak Franky Rangamani, calon Bupati, Wakil Bupati Sumber Timur, ya tapi biasa doa juga itu ya. Anggota DPRD, Adi Abdul Haris, Bapak Pendeta Endar, Ketua Tim Kerja, dan kawan-kawan, pimpinan partai politik, 7 partai politik, adik saya tadi Medoke, Manauba, yang mewakili rasa hati keluarga. Kita semua yang hadir malam hari ini yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Di panggung ini saya menemukan kedamaian. Amin. Betapa tidak, dari panggung-panggung yang saya datangi selalu meminta dan mengklaim bahwa harus dilakukan ini, dan ini. Tetapi di sini saya menyatakan demikian karena sesungguhnya yang diminta setara juga dengan otokritik pada dirinya sendiri. Terima kasih untuk itu. Saya mendengar tadi bahwa ada beberapa persoalan di sini. Dan saya pikir apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang lumrah. Dan kepada siapa lagi harus disampaikan pada orang yang paling bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sangat memahami suasana batin masyarakat kali ini. Karena berbeda kita menjadi bupati, wakil bupati 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu dengan menjadi bupati dan wakil bupati hari ini. Oleh karena itu saya sampaikan sama adik Franky, menjadi pemimpin kali ini adik berbeda dengan senior-senior kita yang lalu. Hari ini masalah apapun, sekecil apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab, katakanlah seorang RT, seorang lurah, seorang camat, seorang kepala dinas, ujung akhirnya bupati. Apalagi saat-saat momen politik begini. Di Pasar Impres sana WC-nya mampet, bupati tidak beres. Kenapa ini WC-nya mampet? Orang berjualan di pinggir jalan, bupati ini tidak beres. Ya. Ada kemacetan sedikit, bupati ini tidak beres. Orang kena tilang, bupati ini tidak beres. Semua bupati, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Tetapi adakah saya kecewa? Tidak. Karena saya menyadari bahwa konsekuensi logis menjadi bupati saat ini berbeda dengan ketika 10-20 tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karena itu benarlah apa kata orang bijak, bahwa hari ini menjadi bupati bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Terima kasih untuk semua itu. Pada saat yang sama juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya dalam momen politik seperti ini juga kita harus mengakui bahwa kalau kita sudah berbeda, apapun yang kita bicarakan pasti itu salah. Apapun yang kita kerjakan pasti itu salah. Apapun yang kita sampaikan pasti itu keliru, Bapak Ibu. Adakah saya kecewa ketika dikritik? Tidak, Bapak Ibu. Saya tidak punya waktu untuk kecewa. Saya tidak punya waktu untuk protes. Saya tidak punya waktu untuk membalas. Tetapi waktu saya hanya berpikir bagaimana rakyat ini harus saya pertanggungjawabkan kepercayaan itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya menyadari bahwa hanya 3,5 tahun saja di bawah kepemimpinan saya. Periode saya pendek, masalah saya banyak, sumber dayanya itu terbatas. Dalam posisi itu maka kreativitas dan inovasi itu menjadi penting. Karena apa yang saya omong di atas panggung, apa yang saya perdebatkan ketika debat kandidat, saya harus pertanggungjawabkan.
Dan ketika saya debat di 2020 yang lalu, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Franky Ranggembani. Terima kasih adik, sebagai junior yang baik, engkau telah mengingatkan saya. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu pertanyaan yang disampaikan oleh Madoke tadi, benar itu. Tapi saya mau sampaikan pada kita sekalian, saya tidak pernah berusaha untuk mencuci tangan, tidak. Tetapi saya akan memotret, saya akan menjelaskan secara baik. Karena ini ada juga anggota dewan yang terhormat. Persoalan pemekaran desa maupun kelurahan itu sudah dimulai dari 2015 pada tahun lalu. Tetapi ketika saya dilantik 21 Februari 2021, yang saya lakukan apa? Dua hal penting. Saya panggil seluruh kepala dinas. Saya katakan bahwa satu, kita harus memulai dengan data yang benar. Semua kepala dinas saya sampaikan. Dan yang kedua, yang saya sampaikan, setiap dinas, setiap OPD, setiap kecamatan, setiap desa harus satu OPD, satu inovasi. Itu yang saya lakukan pertama, Bapak Ibu. Dan tugas tambahan ketika itu saya panggil Sekda almarhum pada waktu yang lalu. Saya minta laporan yang berkaitan dengan pemekaran desa dan kelurahan. Apa Bapak Ibu saudara sekalian? Informasi bahwa data itu sudah sampai di provinsi. Saya tanyakan provinsi, dan saya punya akses sana. Sampai di sana Bapak Ibu, tidak ada data Sumba Timur. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Maka mulai dari itu, saya terus memerintahkan. Dan setiap bulan, setiap 3 bulan, saya tanya terus kepala dinasnya, mana progresnya yang berkaitan dengan ini. Syukur puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini dokumen tersebut sudah ada di Kementerian Dalam Negeri dan akan dilakukan verifikasi. Satu tahapan lagi, mudah-mudahan Tuhan perkenankan bisa menjadi definitif. Pertanyaannya, apa yang disampaikan oleh Madoke tadi, Manauba tadi, yang mewakili kita semua. Karena itu juga Pak Abdul Haris juga ya pernah menyampaikan dalam sidang dewan yang terhormat, pada Dita itu seperti apa untuk menjadi kelurahan pemekaran. Bapak Ibu, aturannya Bapak Ibu, jumlah penduduk dan luas wilayah. Untuk Papua dan NTT itu luasannya harus 7 km persegi luasannya. Tetapi kalau untuk Jawa sana hanya butuh 3 km. Oleh karena itu ketika kita mau mekarkan ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, pada Dita ini menjadi kelurahan itu, dia akan mematikan kelurahan induknya kalau sekiranya kita harus mengambil lagi dari Kamaniru Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu persoalannya. Luasnya itu tidak sampai. Tetapi kita tidak diberi juga otak yang sama dengan otak yang di luar manusia. Kita diberikan akal oleh Tuhan. Kita lihat celah juga di situ. Dimungkinkan kalau kawasan tertentu yang memungkinkan untuk kita bisa mengusulkan Bapak Ibu. Dan itu yang saya sampaikan pada saat saya bilang, tidak boleh ada jalan buntu dalam pemerintahan ini. Harus melihat celah. Seperti apa? Kalau dia itu menjadi kawasan khusus, katakanlah pariwisata atau kawasan perkotaan yang khusus itu, bisa untuk nanti kita upayakan, kita doakan. Oleh karena itu, mengenai apa yang disampaikan tadi oleh Madoke tadi itu, bahwa kita juga tidak boleh hanya membangun jalan yang ke hotel. Madoke, saya mau sampaikan, kita membangun jalan bukan karena siapa punya hotel, tidak ada urusan kita. Tetapi ketika kita membangun infrastruktur jalan, menjadi mulus semuanya, akses pergi ke hotel itu, tingkat huniannya menjadi meningkat, PAD kita meningkat, kita dapat duit agak lebih banyak, mudah untuk kita kreasi, untuk membelanjakan nanti, untuk membangun jalan lingkungan. Logika pikirnya seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kembali kita yang berkaitan dengan pemekaran. Oleh karena itu, ya, persoalan luasannya itu yang tidak memungkinkan Bapak Ibu. Tetapi saya juga tidak berjanji menyatakan bahwa sudah pasti kalau kita mengusul. Tapi saya mau katakan bahwa saya sudah perintahkan asisten untuk mengusulkan pada Dita ini sebagai daerah atau wilayah khusus yang pengembangan ke depan sebagaimana disampaikan Pak Abdul Haris. Sehingga dengannya
bersyukurlah warga Padita. Saya dulu pernah menjadi lurah. Pada Dita juga ini menjadi sebagian, itu menjadi bagian dari Perliu pada waktu lalu. Kosong banyak. Malah saya juga ditawarin oleh pertanahan juga dulu di pinggir-pinggir sana masih banyak yang kosong-kosong. Tetapi yang saya mau katakan, pesannya kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa bersyukurnya kita orang warga Padita karena sesungguhnya wilayah ini adalah wilayah pusat pertumbuhan yang baru nanti. 10-20 tahun yang akan datang itu pasti menjadi rebutan di sini. Ya. Sebagaimana saya sampaikan pada waktu saya berpidato, terima kasih Mbak Doke mengingatkan saya. Saya katakan bahwa ketika saya SMP dulu pasar impres itu dibangun, tidak ada yang mau masuk kita orang asli, hanya orang Bima yang datang di sana. Ini Pak Abdul Haris masih lebih kecil kan, dia lebih junior. Tidak ada, kita main di lapak-lapak pasar-pasar itu kita tidak ada orang mau masuk, hanya orang Bima. Tapi sekarang coba cari di sana. Oleh karena itu yang sudah ada di lapak situ sebenarnya bertahanlah. Ini saya bilang bertahanlah. Jangan kamu tinggalkan itu. Kalau kamu tinggalkan itu, selesai nanti, kasihan nanti. Orang akan berebut. Dan di bawah kepemimpinan saya memprioritaskan warga Padita untuk menempati lapak-lapak tersebut, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Dan kita terus, yang Mbak Doke sampaikan juga tadi itu, kalau ketulusan, keikhlasan, itu kita bangun itu sumur itu karena ada protes dari warga pada waktu itu. Tidak ada duitnya, ini Pak Abdul Haris, tidak ada dalam APBD itu gali itu sumur itu. Saya minta bantuan sampai itu Pak Maris itu, kau bantu dulu, saya bilang, kamu sudah banyak itu dapat proyek dari pemerintah, bantu juga, tolong. Dia bantu Bapak Ibu saudara-saudara, kan dia juga orang agama, orang berdoa juga dia. Dia bor, ternyata memang sebagaimana yang Mbak Doke sampaikan tadi itu, ya, airnya itu tidak payah sama sekali, enak, dingin malah. Karena itu apa? Ketulusan dan keikhlasan yang saya selalu sampaikan. Kalau ada niat, tulus, ikhlas, bertemu juga dengan jodoh dengan yang baik. Apa yang disampaikan tadi, saya sudah suruh, ada Freki, kau catat, kau sampaikan sana. Kalau memungkinkan untuk kita naikkan, kalau debitnya besar, kasih naik dia di power yang agak tinggi, supaya bisa di dalam jangka pendek. Karena dalam jangka panjang Bapak Ibu ada program GII namanya. Ya, kerjasama Kemenko Marves, ya, investasi dan maritim itu dengan pemerintah Jerman. Itu berkaitan dengan pelayanan air bersih perkotaan itu. Dan Sumba Timur salah satu kabupaten yang ada di dalamnya. Reservoirnya nanti itu pengembangan itu air Lakulu di sana dengan Gunung Meja. Saat ini memang kita harus akui bahwa terjadi pengapuran. Karena itu sudah puluhan tahun itu pipa-pipa. Nanti semua itu akan diganti dengan program ini. Reservoirnya nanti itu direncanakan di Bukit Persaudaraan Mohau di sana, di Kecamatan Kambera sana, yang satu reservoir di sana untuk melayani Lamanapu, yang Mohau sana bisa turun ke Melumbi, dan juga reservoir di sini nanti untuk bagaimana sesungguhnya bisa melayani juga di Kamadiru dan seterusnya. Kita berpikir terus Bapak Ibu, bukan kita diam, kita terus berpikir. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan. Tetapi kita tidak menanti juga itu, kalau dia datang baru kita layani. Dalam waktu dekat kalau memang dimungkinkan, kita lakukan berbagai upaya untuk mengatasi dulu itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu yang berkaitan dengan tadi air bersih. Itu yang berkaitan dengan pemekaran. Juga disampaikan tadi, pustu untuk naik kelas. Saya langsung menelpon kepala dinas. Itu bagaimana kalau pustu naikkan supaya bisa menjadi puskesmas. Kebijakan saat ini pemerintah nasional, 1 kecamatan 1 puskesmas. Tapi saya bilang tidak boleh ada jalan buntu pemerintahan itu. Bagaimana caranya supaya Pak, dengan sekarang pusat layanan primer bilang bahwa nanti itu pustu-pustu tersebut kita akan lengkapi dengan tenaga kesehatan yang lebih, sehingga layanannya itu akan lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi pemerintah. Kalau sekiranya Tuhan perkenankan, kita melengkapi lagi dengan tenaga kesehatan yang memungkinkan untuk layanannya sekelas puskesmas, tetapi tentunya bukan sama puskesmas yang bisa dirawat nginap.
kita harus sampaikan. Karena di Pustu tidak bisa rawat nginap. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kita terus berpikir bagaimana sesungguhnya apa yang diharapkan oleh masyarakat itu menjadi hal yang penting untuk kita pertimbangkan. Kalau memungkinkan kita jawab, kalau belum memungkinkan kita memberikan penjelasan. Karena bagi saya adalah tipikal bukan memberikan PHP, harapan palsu, tidak. Kalau bisa kita katakan bisa, kalau tidak bisa kita akan menyatakan bahwa tidak bisa oleh karena alasan 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Itu tentunya yang disampaikan tadi oleh saya punya adik, saya punya saudara Medoke tadi. Ya. Macam ada yang saya lupa oleh Medoke? Di antara yang AA Ari sampaikan. Dia lagi ya? Ya. Mengapa saya pahami, saya mengerti Bapak Ibu, karena saya sangat memahami filosofinya. Filosofinya adalah seorang pemimpin adalah bahwa sesungguhnya sebelum dia bertanya, kau memberikan jawaban. Sebelum ia meminta, kau harus sudah memikirkan untuk bisa memberikan padanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau sampaikan pada kita semua hari ini bahwa 3,5 tahun sebagaimana yang disampaikan itu kita sudah berjuang mati-matian. Karena ujung akhirnya kalau kita membangun dalam rumah tangga ibaratnya sekarang ini, Sumba Timur rumah tangga besar. Kumpulan dari rumah tangga yang ada di Kameniru, ada di Padadita, ada di Lamanapu, ada di Muliru dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ada butuh modal, butuh kapital untuk membangun. Bagaimana caranya supaya dapat duit cepat? Pinjam. Tapi kalau pinjam itu pasti ada bunganya. Tapi saya tidak lakukan Bapak Ibu untuk pinjam. Pemerintah kabupaten yang lain pinjam dorong. Tapi saya tidak mau. Karena saya berpikir dalam keadaan APBD normal saja kita sudah baku tangkar, ya, berdinamika sangat keras dengan DPRD. Apalagi kalau kita pinjam, tidak tahu lagi macam apa lagi DPRD punya apa. Nah, benar itu. Saya tidak pinjam. Yang kedua, ya, jual aset. Kalau mau dapat duit cepat, kan begitu juga kita kalau mau dapat duit cepat, ya toh. Kalau kita ada motor, jual cepat motor, dapat uang lebih cepat. Kalau ada orang yang jual rumah, jual tanah dan seterusnya, mau tinggal di mana lagi? Tapi di Kabupaten Sumba Timur mau jual apa yang dijual? Tidak ada yang mau dijual. Karena aset pemerintah itu tidak semudah kita mengalihfungsikan, ya, untuk macam kepemilikan pribadi. Panjang, tidak mungkin kita jual. Yang ketiga adalah Bapak Ibu saudara sekalian, itu tadi kita membuka akses, mempertanggungjawabkan yang kita dapatkan untuk ada kreativitas, ada inovasi untuk kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.